Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nahdlatin Mu'alifah dari kelas 5 RB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-commerce. Pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer. Kemudian manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce yaitu 1. Mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. 2. Memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas. Yang ketiga, mempermudah pemasaran dan promosi barang ataupun jasa. Yang keempat, proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang maupun untuk membeli. 5. Pembayaran atau payment bisa dilakukan secara online. Yang keenam, penyebaran informasi yang lebih mudah untuk dilakukan. Biasanya, harga offline lebih mahal, sedangkan harga online lebih murah. Oleh karena itu, perkembangan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Kemudian, e-commerce memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari e-commerce yaitu memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian, informasi dapat diakses secara up-to-date dan terus-menerus. Yang ketiga, mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi. Yang keempat, dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu sering terjadinya penipuan. Yaitu di sini kita bisa menginformasikan ke teman atau melakukan jalur hukum agar bisa ditindaklanjuti. Kemudian, dalam bisnis perdagangan online, penjual harus membangun reputasi yang baik agar konsumen menaruh kepercayaan untuk membeli barang pada penjual. Yaitu, kita bisa melakukan dengan memberikan banyak testimoni dari konsumen sebelumnya. Kemudian, pengiriman cepat dan tepat waktu. Kemudian, adanya jaminan atau garansi atas kesalahan produk. Hambatan di sini yaitu meliputi ketepatan waktu dalam pengiriman barang. Kemudian, infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya relatif mahal. Kemudian, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tergolong rendah. Kemudian, pengalaman buruk sehingga membuat orang lebih berhati-hati untuk membeli. Kemudian, masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Kemudian, kurangnya perlindungan kepada konsumen. Untuk selanjutnya yaitu tentang e-commerce di Indonesia sendiri. Di sini selanjutnya yaitu perkembangan tentang e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak 1996 dengan berdirinya Divecom Intrabumi atau Dinet www.dinet.net.id sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall diakses lewat Dinet. Ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, pakaian, produk perkantoran, sampai furniture. Kemudian muncul http www.ecommerce_indonesia.com, yaitu tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko dan shopping cart. Selain itu, ada juga CommerceNet Indonesia yang beralamat di http://isp.commerce.net.id sebagai commerce service provider. Si
CSP pertama di Indonesia. CommerceNet Indonesia menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Di dalam e-commerce sendiri terdapat berbagai jenis e-commerce, yaitu salah satunya C2C. Yang dimaksud C2C di sini adalah salah satu jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi barang maupun jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk transaksi jual beli tersebut. Salah satu contoh website C2C di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Shopee, Lazada, dan lainnya. Di sini saya akan membahas tentang Tokopedia. Tokopedia.com adalah salah satu website e-commerce terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia.com resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alva Edison pada tanggal 6 Februari tahun 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia.com merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015 bahkan sampai sekarang, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas. Namun, pada umumnya barang yang dijual yaitu barang baru. Visi dan misi Tokopedia. Visi menjadi penyedia sarana transaksi online yang tersebar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Misi dari Tokopedia yaitu menggunakan teknologi web dan internet secara cepat. Kemudian memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik dilakukan secara online maupun offline. Sistem pembayaran di Tokopedia.com menggunakan sistem rekening bersama. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara si penjual dan si pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penipuan. Hingga awal tahun 2015, terdapat 5 metode pembayaran yang dapat dilakukan atau digunakan untuk bertransaksi di Tokopedia ini. Antara lain yaitu saldo Tokopedia, transfer bank, serta pembayaran instan seperti Mandiri ClickPay, Mandiri eCash, dan BCA ClickPay. Cara berbelanja di Tokopedia. 1. Kita cari barang, kemudian masukkan ke keranjang belanja, kemudian masukkan alamat dan jasa kirim, lalu melakukan pembayaran, dan barang siap diterima. Kemudian untuk cara berjualan di Tokopedia yaitu langkah pertama yaitu pastinya kita harus mendownload aplikasi di Play Store maupun App Store. Yang kemudian kita buka aplikasi, klik akun, kemudian klik akun toko. Yang ketiga, klik buka toko gratis. Yang keempat, masukkan nomor ponsel dan melakukan verifikasi. Yang kelima, masukkan nama pemilik akun. Dan yang keenam, tentukan nama toko dan domainnya. Yang ketujuh, isi survei singkat tentang berjualan. Yang kedelapan, masukkan alamat toko yang lengkap dan selesai. Kita bisa melakukan penjualan. Kemudian untuk fitur dan menu yang tersedia di Tokopedia itu ada banyak. Salah satunya katalogri. Katalogri adalah fasilitas Tokopedia yang menyajikan halaman terpusat produk-produk yang ada untuk
pengalaman berbelanja yang lebih baik. Pada halaman katalogri, semua produk serupa akan dikumpulkan menjadi satu. Dalam katalogri ini, di tampilan Tokopedia-nya akan terlihat kategori pilihan maupun lihat semua. Di sini akan memudahkan kita untuk pencarian barang sesuai dengan jenisnya, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pencarian barang yang akan kita beli nantinya. Kemudian yaitu adanya pusat bantuan. Pusat bantuan ini adalah sebuah fitur di mana nantinya customer service atau CS akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan antara si penjual dan si pembeli. Yaitu seperti gambar sebagai berikut. Untuk yang ketiganya yaitu kotak masuk pesan. Jika kita sebagai pembeli, maka kita bisa mengirim chat pribadi kepada si penjual terkait produk yang kita pesan. Misal kita akan membatalkan pembelian padahal kita sudah membayarnya. Gambar sebagai berikut ini. Kemudian yang keempat yaitu adanya diskusi produk, adalah sebuah fitur untuk berdiskusi antara si penjual dan si pembeli. Di sini kita bisa bertanya dan akan dijawab oleh si penjualnya. Contohnya itu sebagai berikut. Di diskusi ini dalam toko kita bisa melihat komentar dari para si pembelinya. Contohnya sebagai berikut. Di sini toko saya yaitu Cinria Shop. Bisa kita lihat. Di sini kita juga bisa membalasnya. Yang kelima yaitu ulasan sistem filter baru yang kami terapkan membuat calon pembeli dengan mudah membandingkan pendapat pembeli-pembeli sebelumnya yang tidak puas dibandingkan dengan yang puas terhadap produk yang dibeli. Contohnya yaitu sebagai berikut. Di situ saya sudah menempatkan gambar. Kemudian yaitu yang keenam, layanan pengguna. Jika perlu bantuan atau bertanya-tanya ke CS mengenai order sebagainya, bisa menggunakan fitur ini. Yang ketujuh yaitu penjualan fitur. Fitur ini berfungsi apabila produk yang ada di toko dibeli. Jadi di fitur penjualan ini bisa diatur waktu pengiriman dan penggunaan jasa kirimnya. Contohnya sebagai berikut ini. Yang kesembilan yaitu tambah produk. Fitur ini berfungsi apabila ada produk baru yang akan dipasarkan. Kemudian di semua keterangan produk yang akan dipasarkan seperti nama produk, harga, kategori, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Jika kita akan mempostingnya, pertama kita bisa memilih foto produk, kemudian isi nama produk yang akan kita jual, lalu kita ketikkan harga sesuai keinginan kita, terus kita menuliskan stok yang tersedia, terus minimum pemesanan. Kemudian adanya daftar produk. Fitur ini berfungsi untuk melihat semua daftar produk yang dijual di dalam toko dan biasa juga untuk mengubah keterangan yang sebelumnya sudah ada pada produk tersebut. Yang sebelumnya pada toko saya yaitu Cinria Shop, saya menjual tentang keperluan wanita, terus kemudian baru-baru ini saya memposting tentang sepatu. Di sini saya memposting berbagai produk sepatu yang bermerek Vans. Di situ saya menuliskan nama, merek, kemudian harga.
Di situ kita bisa ubah harga maupun ubah stok ataupun ubah keterangan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian statistik. Statistik kegunaannya untuk memantau perkembangan toko. Jadi, kita bisa memikirkan rencana atau strategi penjualan produk untuk kedepannya. Perkembangan yang dipantau di sini maksudnya tidak hanya penjualan produk saja, tapi juga detail transaksi yang sudah dilakukan. Nama fitur ini hanya dapat digunakan bagi toko yang berlangganan Gold Merchant. Contohnya sebagai berikut, sudah saya lampirkan. Kemudian, adanya peminjaman modal fitur. Ini akan mengarahkan Anda masuk ke Mitra Toppers, yaitu merupakan program kerja sama Tokopedia dengan mitra penyedia pinjaman yang bertujuan memudahkan Anda sebagai merchant toko untuk mendapatkan pinjaman modal bagi pengembangan bisnis. Contohnya sebagai berikut. Pengaturan toko. Fitur ini digunakan untuk pengaturan toko yang telah kita buat. Yaitu kita bisa melakukan pengaturan toko misalnya di bagian profil toko, informasi dasar, catatan toko, jam buka tutup toko, maupun lokasi pengiriman. Kemudian adanya toko favorit, memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian toko dan update barang toko terbaru. Kemudian adanya wishlist. Fitur ini bisa digunakan dengan cara yang mudah, tinggal memilih salah satu produk yang akan kita bookmark. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu berkaitan dengan produk yang saya jual, yaitu di toko saya yang bernama Cindria Shop. Di sini saya menjual berbagai produk, yaitu salah satunya sabun kecantikan, jam tangan, produk kecantikan, dan postingan yang baru-baru ini yaitu sepatu Vans. Di situ saya telah memposting sebanyak 13 produk. Di situ saya sudah mencantumkan harga maupun stoknya. Selain itu, di fitur menu ini kita bisa mengetahui berapa banyak produk yang kita jual, berapa produk yang habis, berapa produk yang terblokir, berapa produk yang terarsip, berapa stoknya, kemudian berapa produk favorit para pelanggan, dan yang kemudian di sini kita juga bisa menambah atau merubah keterangan apabila keterangan kita dalam postingan tersebut mengalami kesalahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.